Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membaca dan memahami ayat ke-59 hingga ayat ke-65 dari surat Yasin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Adalah mereka orang-orang yang tidak beriman, yang menolak risalah Nabi kita Muhammad, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dan mereka-mereka anak turun Adam yang terjerumus dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran atau dosa. Kepada mereka dikatakan, berpisahlah kamu sekalian pada hari ini dari orang-orang yang beriman. Dan dikatakan kepada mereka kemudian, alam a'ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah melalui para rasul dan nabi menyerukan kepada anak turun Adam agar tidak menyembah setan, mengikuti ajakan-ajakan setan untuk mengingkari Allah dan ajaran-ajarannya. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tantangan kehidupan yang paling berat bagi kita semuanya sebagai anak turun Adam adalah menghadapi cobaan setan. Setan yang memang memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi menggoda, mengganggu, dan menjurumuskan anak turun Adam termasuk kita semuanya. Tetapi sesuai dengan surat Shad ayat ke-83, illa ibadaka minhumul muhlasin. Mereka tidak akan mengganggu orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Maka tidak mampu bagi setan untuk mengganggu mereka dan menjerumuskan mereka. Ini adalah senjata bagi kita, bagaimana kita harus melawan setan. Kita bisa terbebas dari gangguan setan jika kita betul-betul memiliki keimanan yang teguh, keikhlasan yang tinggi di dalam beribadah, memiliki kesadaran yang penuh untuk kemudian tidak berbuat kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya yang merupakan larangan dari agama kita. Jika kita memiliki kekuatan tersebut, maka setan tidak akan mampu mengganggu dan menjerumuskan kita, insya Allah. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jangan menyembah dan mentaati setan, tapi sembahlah aku, Allah, dan ia adalah merupakan jalan yang lurus. Beriman kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ia adalah agama Islam sebagai jalan yang lurus, jalan yang membawa Bani Adam
untuk masuk dan sebagai ahli surga. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh ia, yaitu setan, telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Setan dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam kehidupan di dunia ini tidak henti-hentinya terus mengganggu umat manusia untuk mengikuti kehendaknya. Dan benar telah banyak sekali orang-orang yang tersesat, melanggar perintah-perintah agama karena mengikuti kehendaknya. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu tidak mengerti? Allah memberikan akal kepada manusia yang merupakan kekhususan daripada makhluk Allah dibanding makhluk yang lainnya. Dengan akal ini kita diharapkan untuk bisa memilih mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Kesadaran rasional inilah yang kemudian membawa ilmu kita, ilmu yang dapat mengakui keagungan Allah, yang karenanya kemudian kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya menjadi hamba Allah yang mukhlis, yang tulus dalam menjalankan ibadah dan semua perintah-perintahnya, dan dalam menjauhi semua larangan-larangannya. Dan ini yang kemudian menjadi senjata kita yang ditakuti oleh setan. Yang setan dengan senjata itu tidak akan mampu untuk menyeret manusia ke dalam kesesatan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Mereka-mereka di hari pengadilan itu dipisahkan dari orang-orang yang beriman untuk kemudian ditunjukkan kebenaran janji-janji Allah yang telah dibawa oleh para rasul dan para nabi, bahwa kelak di kemudian hari ada akhirat, yang di sana ada surga dan neraka. Dan inilah yang kemudian menjadi tempat mereka, yaitu neraka. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau para ahli surga sejak awal di masa pengadilan memiliki wajah-wajah yang berseri-seri, wujuhu yauma'idin na'imah, lain dengan mereka-mereka calon penghuni neraka. Wujuhu yauma'idin khasyi'ah, wajah-wajah mereka takut dan tunduk. Di dalam surat Al-Ghasyiyah disebutkan, tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka dimasukkan ke dalam api yang panas, dikucurkan kepada mereka air dari sumber air yang panas, tidak memakan makanan melainkan ia adalah duri. Al-yawma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami,
dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan terzalimi di dalam proses pengadilan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, mereka memperoleh catatan-catatan dengan tangan kanan, maka mereka orang yang terselamatkan. Demikian fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, mereka yang memperoleh catatan mereka dari belakang dengan tangan kirinya, dan mereka yang akan celaka. Tidak ada seorang pun yang dirugikan. Mereka tidak bisa lagi menolak catatan-catatan yang sudah ada. Dan bahkan ketika saudara atau orang di sebelahnya memberikan kesaksian bahwa ia adalah orang yang baik, maka mereka tidak bisa lagi mengklaim sedemikian rupa. Karena pada hari itu mulut mereka ditutup. Tidak bisa berbohong lagi seperti apa yang pernah dilakukan ketika masa hidup di dunia. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kemudian yang justru menceritakan tentang apa yang telah diperbuat oleh mereka. Apa yang telah diperbuat selama hidup mereka. Tangan mereka menceritakan. Sementara kaki mereka menjadi saksi. Ketika hidup di dunia, kaki selalu ada dan bersama dengan semua anggota tubuh. Kaki menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh semua anggota badan kita. Demikian juga kaki memberikan kesaksian tentang keburukan, kejahatan, kesesatan yang telah dilakukan oleh anggota badan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insya Allah pada minggu yang akan datang dengan ayat-ayat selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.